Kali ini saya akan menceritakan seringkas alur cerita dari film Imaika Nodigal, sebuah film yang bercerita tentang pembunuhan berantai yang terjadi di daerah Bangalore. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Rudra menculik seorang gadis, anak dari seorang pengusaha bernama Jessica. George, ayahnya, telah menyiapkan sejumlah uang yang diminta Rudra untuk membebaskan Jessica. Rudra menyuruhnya untuk tidak melibatkan polisi ataupun CBI jika dia ingin anaknya selamat. Rudra kemudian menyuruh George untuk mengikuti semua perintahnya dan mengarahkannya pada suatu tempat. Diam-diam tanpa diketahui Rudra, George bekerja sama dengan Anjali, seorang petugas CBI. Anjali mengikutinya dari jauh dan menyadap telepon George. Rudra menyuruh George meletakkan tas berisi uang itu ke dalam mobil putih di seberang jalan. Anjali meminta seluruh timnya untuk bersiaga, tapi mereka semua terkejut saat menyadari bahwa mobil putih yang dimaksud ternyata adalah mobil putih milik anggota tim Anjali. Ternyata Rudra mengetahui rencana dan penyadapan yang dilakukan mereka. George panik, tapi Rudra lalu menyuruhnya untuk menaiki mobil itu seorang diri dan menyuruhnya datang ke rooftop sebuah gedung. Tapi sesampainya di sana, George tidak menemukan siapapun. Dari telepon, Rudra menyuruhnya untuk membuang tasnya ke bawah yang mengarah ke basement gedung. Anjali dan timnya menuju ke sana, tapi lagi-lagi selain tas hitam yang tadi dilempar George, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Istrinya George merasa aneh dengan tas itu. Dan benar saja, ketika dia membukanya, tas itu berisi potongan tubuh Jessica yang masih berlumuran darah. George dan istrinya berteriak histeris, sementara Anjali dan timnya hanya bisa diam melihat mereka. Keesokan harinya, setelah mengantar Shalu, anaknya, Anjali mendapat telepon dari Anbu Arsan yang menyuruhnya menonton berita yang menyiarkan langsung telepon dari Rudra. Rudra menyebut dirinya adalah Rudra yang sama yang telah melakukan pembunuhan 4 tahun yang lalu. Rudra mengatakan bahwa Anjali membohongi publik dengan mengatakan bahwa Rudra, si pembunuh berantai paling sensasional waktu itu, sudah mati dan menyalahkan Dr. Vinet atas semuanya. Rudra akan membuktikan ucapannya dengan akan melakukan penculikan dan pembunuhan secara live dan menantang Anjali untuk menangkapnya. Berita itu tentu saja membuat heboh seluruh kota, terutama di departemen CBI. Salah seorang anggota CBI bernama Narayan juga meragukan keberhasilan Anjali dulu saat menangani kasus Rudra 4 tahun yang lalu. Tapi Anbu Arsan yang saat itu ikut menangani kasus itu membela Anjali. Dia menguatkannya dengan bukti-bukti yang mereka temukan di rumah Dr. Vinet. Mereka terpaksa menembaknya mati karena Dr. Vinet yang mabuk menembaki mereka secara membabi buta saat penyergapan di rumahnya. Anjali lalu menyebut bahwa penjahat yang mereka hadapi kali ini hanyalah seorang peniru. Anjali berjanji akan segera menangkapnya. Sementara itu di Chennai, Arjun, adiknya Anjali, terlihat sedang meminum alkohol bersama teman-temannya di jembatan layang. Dia frustasi karena putus dengan Kriti. Vetri, temannya, bertanya tentang Kriti, dan Arjun kembali mengingat semua kenangannya bersama Kriti. Bagaimana dia bertemu dan akhirnya jatuh cinta pada gadis itu. Sin lalu memperlihatkan Anjali dan atasannya memberi klarifikasi atas perkataan Rudra dan mengatakan bahwa dia berbohong. Tapi setiap kali mereka berbicara, pesan dari Rudra dikirim serentak kepada seluruh awak media yang datang dan mengatakan bahwa justru pihak CBI lah yang berbohong. Atasannya yang merasa diremehkan memerintahkan Anjali untuk menangani kasus itu dengan cepat. Di ruang kerja Anjali, seorang polisi bernama Nageshwar memberikan sebuah VCD berisi rekaman Rudra sedang melakukan pembunuhan pada salah satu korbannya. Rudra menyuntikkan obat anti pembekuan darah sebelum korban dilukai hingga membuat darahnya terus mengalir yang akhirnya membuatnya meninggal. Anjali yang mengidentifikasi rekaman itu marah karena Nageshwar terlambat memberikan VCD itu dan tidak melakukan investigasi dengan benar. Rudra kembali melancarkan aksinya. Kali ini, dia menculik Swarup, anak dari seorang menteri dalam negeri. CBI yang mendapat informasi menemukan mobil Swarup di tengah jalan raya. Namun, tidak ada siapapun di dalam mobil. Beberapa saat setelah menteri dan istrinya datang, Rudra menelepon si menteri dan mengatakan bahwa Swarup ada di dalam bagasi mobil dengan bom yang telah dirakit dan berhubungan langsung dengan pintu bagasi yang membuat mereka tidak bisa sembarangan membukanya. Kepanikan semakin menjadi ketika media mulai berdatangan ke lokasi, tapi polisi segera memblokadenya. Rudra lalu meminta uang tebusan untuk menyelamatkan Swarup dan menyuruh menteri memberikan uang itu pada Anjali. Rudra mau Anjali yang membawa tas itu kepadanya karena dia ingin bertemu langsung dengan Anjali. Anjali lalu menyusun rencana dengan anak buahnya. Rudra menelepon Anjali dan menyuruhnya datang ke stasiun metro. Anjali menaiki mobilnya menuju stasiun. Di tengah perjalanan, Anjali memasukkan pelacak ke dalam tas.
Saat di pintu pemeriksaan, Anjali lupa walkie-talkie-nya dan Rudra mengambilnya tanpa sepengetahuan tim Anjali yang lain. Beberapa anak buah Anjali mulai menyebar di stasiun. Rudra mendekatkan walkie-talkie itu ke speaker yang saat itu sedang memberikan pengumuman, sehingga mikrofon seluruh tim rusak. Rudra memantau mereka dari lantai atas dan tersenyum. Anjali diminta untuk naik ke komuter. Dari jauh, timnya mengikutinya. Tapi kemudian Anjali diminta keluar dari komuter, dan di saat itu pintu komuter tertutup dan seluruh tim akhirnya pergi meninggalkan Anjali seorang diri. Tiba-tiba listrik mati dan monitor CCTV yang memantau Anjali rusak. Rudra menutup wajahnya dengan kain dan menemui Anjali. Dia meminta tas itu lalu beranjak pergi. Anjali mengeluarkan borgol dan dengan cepat menangkap tangan Rudra. Dia lalu memborgol tangannya ke salah satu besi pembatas. Tapi Rudra justru mengucapkan see you again pada Anjali. Ternyata bukan tangan Rudra yang diborgol, tapi justru tangan Anjali. Rudra lalu pergi meninggalkan Anjali. Anak buah Anjali datang dan menyelamatkannya. Anjali menyuruh mereka untuk memantau pelacak yang dia pasang di dalam tas. Dia kembali menemui menteri dan melaporkan bahwa penculik itu sudah menerima uangnya tanpa mengatakan apapun. Sementara beberapa anggota CBI mengikuti jejak GPS yang dipasang Anjali dan bersiap menghadang, Rudra menghubungi si menteri sambil mengendarai mobil. Dia berterima kasih atas uang itu dan mempersilahkan mereka membuka bagasi mobil. Anjali bergegas membukanya, tapi Swarup tidak ada di sana. Si menteri semakin panik dan menanyakan keberadaan Swarup. Rudra lalu memberitahu bahwa Swarup ada di dalam bagasi mobil Anjali. Saat mereka membukanya, Swarup sudah tak bernyawa dengan tubuh bersimbah darah. Rudra justru menyalahkan Anjali atas kematian Swarup. Di lain tempat, seluruh anggota CBI yang sedang bersiaga juga berhasil diperdaya oleh Rudra. Alih-alih menangkapnya, mereka menemukan penyadap yang sebelumnya dimasukkan Anjali ada di dalam selokan. Anjali menjadi orang yang paling disalahkan atas semua kejadian itu. Sin lalu memperlihatkan Vinod yang memarahi Arjun karena telah mengabaikan kuliahnya hanya gara-gara putus dengan Kriti. Dia menunjukkan foto-foto Kriti bersama laki-laki lain. Arjun marah dan menghubungi Kriti, tapi tidak terjawab. Arjun lalu menghubungi salah satu teman Kriti, yaitu Jenny. Jenny memberitahu dia bahwa mereka ada di Bangalore untuk menghadiri pesta pernikahan temannya. Arjun memutuskan untuk menemui Kriti di sana. Dia berjanji akan menemui Kriti untuk terakhir kalinya dan menyelesaikan semua masalah mereka. Vinod menyetujui. Di dalam perjalanan, Arjun menceritakan bagaimana mereka putus. Kriti yang seorang model memiliki rekan pria bernama Surya. Arjun cemburu melihat keakraban mereka. Ditambah sejak menjadi model, waktu untuk mereka berdua berkurang. Arjun mempersalahkan hubungan Kriti dengan Surya. Kriti membantahnya dan mengatakan bahwa Surya hanyalah rekan kerja. Di saat itu Surya menghubungi Kriti dan menyatakan perasaannya. Arjun marah dan tidak mau menerima penjelasan apapun dari Kriti. Mereka bertengkar hebat. Arjun menuduhnya tidak setia dan mengungkit masalah perceraian orang tua Kriti. Kriti pun menangis lalu meninggalkan Arjun. Sin kemudian memperlihatkan Anjali yang datang ke kafe di mana Arjun dan teman-temannya sedang makan es krim bersama Shalu anaknya. Vinod memberitahu Anjali alasan mereka datang ke Bangalore. Anjali menyuruh Arjun untuk segera menyelesaikan masalahnya dan pulang untuk melanjutkan kuliahnya. Tanpa mereka sadari, Rudra sedang menguping semua pembicaraan itu di ujung ruangan. Rudra menghubungi stasiun TV dan mengatakan bahwa dia akan kembali melakukan penculikan dan pembunuhan dalam waktu 1 jam. Anjali dan seluruh timnya bersiaga dan meningkatkan keamanan di pos-pos penjaga. Narayan datang dan melaporkan pada Anjali bahwa Rudra telah menculik Kritika Rao, anak dari seorang pemilik hotel. Anjali terkejut saat tahu bahwa dia adalah kekasih Arjun. Anjali menghubungi Arjun namun tidak ada jawaban. Dia lalu meminta Vinod untuk mengabarinya jika mendapatkan informasi tentang keberadaan Arjun. Sementara Anjali dan timnya sedang membahas rencana mereka, Rudra menyiarkan secara langsung tempat di mana Kriti berada. Kriti terlihat diikat di sebuah tiang di dalam tangki besar dengan keadaan air mengalir. Rudra bermaksud membunuhnya dengan membiarkannya mati tenggelam. Rudra kembali meminta uang tebusan dan memberi peringatan pada Anjali agar kali ini dia tidak macam-macam dengannya. Anjali dan Narayan sepakat untuk menyelamatkan Kriti lebih dulu lalu menyerahkan uang tebusan itu. Anjali meminta satu persatu pusat pembangkit listrik untuk mematikan listrik per daerah. Dengan begitu, dapat diketahui di daerah mana Rudra menyembunyikan Kriti. Anjali dan anak buahnya datang ke tempat pertemuan Rudra dan ayahnya Kriti. Setelah meletakkan tas, ayahnya Kriti pergi. Anjali menyuruh seluruh timnya bersiaga. Sementara itu di lain pihak, keberadaan Kriti akhirnya ditemukan. Narayan yang memimpin misi penyelamatan Kriti segera menuju lokasi dan segera membawa Kriti ke rumah sakit. Petugas monitor CCTV melaporkan bahwa ada seseorang yang telah mengambil tas.
namun tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Anjali segera bergerak mengikutinya. Dia menembak punggung orang itu dengan peluru karet, karena dia ingin tahu motif di balik pembunuhan yang telah dilakukannya. Seorang fotografer memberikan hasil foto orang itu pada Anjali. Anjali kaget karena orang itu ternyata adalah Arjun. Arjun berusaha berdiri dan mengambil tas lalu berlari. Namun Anjali yang takut penembak jitu menembaknya, kembali menembak punggung Arjun yang membuatnya jatuh dan pingsan. Rudra yang menyaksikan semua itu tersenyum dan berkata, "Game over."